Kenapa ada orang yang bisa kaya raya dari saham, tapi kok jauh lebih banyak orang yang malah rugi besar sampai trauma? Jawabannya sebenarnya sangat simpel. Mereka tidak mengerti apa itu saham sebenarnya. Mereka tidak paham esensi dari apa yang mereka beli. Mereka hanya ikut-ikutan. Selamat datang di Kota Kasu. Ini adalah Sekolah Saham episode 1, tempat kita akan belajar bareng dari nol besar sampai benar-benar paham. Tapi sebelum kita lanjut ke materi inti, saya sangat merekomendasikan kamu untuk memiliki e-book Sistem Trading Kota Kasu. Ini akan menjadi pegangan penting kita selama belajar. Kamu bisa langsung pesan di link yang ada di deskripsi video ini ya. Sudah? Oke, kita mulai. Jadi, saham itu apa sih? Gampangnya begini. Saham itu adalah tanda kepemilikan sebuah bisnis. Kalau kamu membeli selembar saham, artinya kamu secara sah menjadi salah satu pemilik kecil dari perusahaan tersebut. Kamu bukan lagi sekadar konsumen, tapi bagian dari pemilik. Biar lebih kebayang, saya kasih contoh. Katakanlah kamu membeli saham perusahaan Indofood. Itu artinya, kamu ikut memiliki sebagian kecil dari bisnis mie instan yang mungkin hampir setiap hari kamu atau tetangga kamu beli. Jadi setiap kali ada orang yang memasak Indomie di seluruh Indonesia, secara tidak langsung, mereka ikut berkontribusi pada bisnis yang kamu miliki. Keren, kan? Kamu punya pabriknya, punya mereknya, punya sistem distribusinya. Tentu saja, porsinya sangat kecil, tapi kamu tetaplah seorang pemilik. Sekarang, pertanyaan utamanya, kenapa saham bisa bikin seseorang jadi kaya? Ada 3 alasan utama yang perlu kamu pahami baik-baik. Pertama, karena harga sahamnya bisa naik. Harga saham itu cerminan dari nilai sebuah perusahaan. Ketika bisnis perusahaannya tumbuh, penjualannya meningkat, labanya semakin besar, maka nilai perusahaannya juga akan ikut naik. Otomatis, harga saham yang kamu pegang juga akan ikut terkerek naik. Kamu beli saat harganya masih 1.000, bisnisnya berkembang pesat. Beberapa tahun kemudian harganya bisa jadi 5.000, 10.000, bahkan lebih. Disitulah keuntungan modal atau capital gain kamu berasal. Alasan kedua, kamu bisa mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi, saat perusahaan untung besar, mereka bisa memutuskan untuk membagikan sebagian keuntungan itu kepada para pemiliknya, termasuk kamu. Ini seperti passive income. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup memegang sahamnya, dan setiap tahun kamu bisa dapat transferan keuntungan langsung ke rekeningmu. Enak, kan? Alasan ketiga, dan ini yang paling dahsyat, adalah kekuatan compounding atau bunga berbunga. Coba bayangkan, keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen yang kamu dapatkan tidak kamu ambil. Sebaliknya, kamu gunakan lagi untuk membeli lebih banyak saham di perusahaan yang sama atau perusahaan bagus lainnya. Lama-kelamaan, investasi kamu akan tumbuh secara eksponensial. Ini bukan pertumbuhan lurus, tapi melengkung ke atas. Albert Einstein bahkan menyebut compounding sebagai keajaiban dunia ke-8. Inilah rahasia para investor legendaris seperti Warren Buffett bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Mereka sabar dan membiarkan uangnya bekerja dan beranak pinak selama puluhan tahun. Nah, setelah tahu potensinya, kita harus tahu juga di mana letak kesalahan para pemula yang membuat mereka rugi. Kesalahan paling umum adalah mereka masuk ke pasar saham hanya karena mendengar desas-desus, gosip, atau katanya saham ini mau naik. Mereka tidak peduli bisnis perusahaannya apa, sehat atau tidak, punya prospek atau tidak. Yang penting ikut beli karena FOMO, takut ketinggalan kereta. Ingat baik-baik, aktivitas seperti ini bukanlah investasi, tapi spekulasi. Itu sama saja dengan berjudi. Kamu bertaruh pada kenaikan harga tanpa dasar yang kuat. Inilah yang membuat banyak orang trauma. Mereka berjudi, kalah, lalu menyalahkan sahamnya. Padahal yang salah adalah cara mereka berpikir dan bertindak. Jadi, kesimpulan penting dari episode pertama ini adalah, saham itu bukan tiket lotre atau arena judi. Saham adalah alat investasi yang sangat kuat jika, dan hanya jika, kamu paham bisnis di balik saham yang kamu beli. Perlakukanlah pembelian saham seperti kamu membeli sebuah bisnis sungguhan. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis. Saya akan bahas tuntas cara membeli saham pertamamu, langkah demi langkah, dari membuka rekening sampai melakukan order beli. Jadi,
Pastikan kamu sudah subscribe channel Kotakasu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu bisa ikut kelas ini sampai selesai dan jadi investor yang cerdas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cuan waras dari Kotakasu.